Ya. bahwa prinsip politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto itu maskulin dia. Ya, dia lebih maskulin. Ya, jadi dia bukan pepesan kosong ini. Pak Prabowo nih kalau saya bilang maskulin ya. Kan kalau bantuan internasional atau itu ada kemanusiaan, ya, ada masalah kedaulatan. Jadi sebenarnya kita percaya aja lah dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ya dalam konteks politik luar negerinya. Saya mengatakan dia Hari ini kita akan membahas masih soal bencana, tapi ini suatu yang ironi ya, Fahmi. Di saat Aceh masih berjuang untuk pulih dari bencana, publik dikejutkan oleh kembali berkibarnya bendera GAM di ruang publik. Dan tentunya ini adalah simbol konflik lama yang memicu pertanyaan, ini sekedar ekspresi atau ancaman bagi perdamaian di Aceh? Di episode ini kita juga akan bicara secara jernih tentang aspek hukum, sejarah, dan juga risiko sosial di baliknya. Dan saat ini sudah hadir di studio dua orang narasumber kita. Selamat sore Bang Igor Dirgantara, Direktur Eksekutif SPIN. Terima kasih sudah hadir di studio. Selamat sore juga untuk Bang Iwan Setiawan, Direktur IPR. Terima kasih sudah hadir. Langsung aja Bang Igor nih, kita mau tanya dulu nih. Bang Igor, gimana nih melihat pengibaran bendera GAM ini, apakah bisa dianggap ini sebagai ekspresi biasa atau ini sudah jelas-jelas pelanggaran, Bang, pelanggaran hukum dan juga mengganggu stabilitas keamanan warga? Menurut saya ini bukan ekspresi biasa ya, tapi ini juga menyangkut kedaulatan. Makanya Presiden Prabowo itu saya yakini dia menginstruksikan bahwa tidak perlu bantuan asing itu dalam konteks bahwa bantuan asing itu bilateral ya. Ya, lebih baik organisasi internasional karena tekanan politiknya jauh lebih kecil. Saya ingin mengungkapkan gini ya, Zoner ya, bahwa prinsip politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto itu maskulin dia. Ya, dia lebih maskulin. Ya, jadi dia lebih mampu menurut saya untuk mengekspresikan bagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bagaimana menciptakan ketertiban dunia dan lain sebagainya. Beda dengan Jokowi, dia lebih feminim. Jadi saya menggunakan terminologinya, saya menggunakan terminologinya Margaret Sprout ya. Jadi dalam untuk melihat jenis kelamin ya atau identitas daripada politik luar negeri suatu negara. Oleh karena itu kalau kita ingin membedakan antara bagaimana politik luar negeri Jokowi dulu yang soft power ya, intinya bantuan luar negeri dan lain sebagainya, maka Prabowo ini lebih maskulin. Dia lebih misalnya tampil di forum-forum internasional ya, menjalin dan untuk memperkuat bargaining position Indonesia. Karena politik luar negeri Indonesia, nah ini kaitannya nanti dengan GAM ya. Pertama ya, kita itu mencoba untuk confident building measure. Jadi membangun membangun rasa percaya diri. Nah itu yang kurang di bangsa Indonesia. Pak Prabowo bisa menampilkan itu karena dia sangat mengagumi Soekarno ya. Jadi dia mencoba untuk jadi bangsa Indonesia itu diberi kebanggaan gitu, confident building measure. Yang kedua preventif diplomasi ya. Pak Prabowo itu ya dengan sangat baik dia misalnya melakukan perjalanan ke negara-negara yang lain, itu tidak hanya sekedar minta bantuan dan lain sebagainya, tetapi juga dia melakukan upaya-upaya diplomasi preventif, yaitu dalam soal kasus GAM segala macam dan lain sebagainya ya, atau di mana di Irian, OPM itu ya, kan gitu. Dan Pak Prabowo itu berpengalaman, dia ada operasi Mapenduma, kalau Zoner masih ingat ya, itu operasi bagaimana Pak Prabowo itu terjun langsung ke Timur ya, lalu dia membebaskan Papua, maaf ya, tadi saya sudah sebut Papua, untuk membebaskan para sandera. Jadi dia bukan pepesan kosong ini, Pak Prabowo nih kalau saya bilang maskulin ya. Yang berikutnya itu menurut saya konflik resolution ya. Pak Prabowo itu kalau misalnya saya mengatakan bahwa jenis kelamin politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo itu maskulin, berarti dia juga harus melakukan apa yang disebut konflik resolution. Bagaimana dia menyelesaikan konflik. Nah, persoalannya bangsa Indonesia ini punya sejarah yang buruk lah gitu ya di dalam praktek diplomasi dan lain sebagainya, sehingga Timur hilang, bukan hilang tapi ya kita jadi itu ya. Nah itu sesuatu yang akan diperbaiki oleh Pak Prabowo ke depan. Mempertahankan kedaulatan. Ya, ini kan Anda nanyanya GAM ya. Maksudnya dalam konteks ini kan GAM itu kalau dia misalnya dalam kasus bencana, lalu dia diberi bantuan oleh negara yang lain, itu menurut saya ada dua aspek. Kan kalau bantuan internasional atau itu ada kemanusiaan
ya ada masalah kedaulatan. Nah, Pak Prabowo ini orang yang betul-betul ingin menegakkan NKRI secara utuh di Indonesia. Itu saya sebut maskulin, ya nggak pelin-pelan ya, Ya, bukan tegas. politik negerinya bukan sudah tapi belum, bukan kayak gitu ya, sudah tapi belum itu perempuan. Ya, gitu dan lain sebagainya kalau kita lihat ya. Dan dia mampu berbahasa asing secara baik. Jadi sebenarnya kita percaya aja lah dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ya dalam konteks politik luar negerinya. Saya mengatakan dia lebih maskulin, otomatis dia mampu ya menjaga NKRI secara baik ya daripada para pendahulunya. Mungkin itu dulu. Oke, kalau Bang Iwan sendiri nih, bagaimana melihatnya? Kenapa bendera GAM ini masih sangat sensitif juga nih bagi warga Aceh sendiri? Ya, kalau kita lihat pengibaran bendera GAM secara terang-terangan oleh beberapa orang kemarin pada aksi, sebenarnya bisa dikatakan ini sebenarnya bisa dikatakan menunggangi bencana. Gitu. Menunggangi bencana. Jadi kalau kita lihat memang ada pihak-pihak yang dalam tanda kutip memanfaatkan situasi carut marut yang memang dari awal kita lihat dalam penanganan bencana itu kan sejak awal kita lihat bagaimana perang narasi sudah mulai terjadi dari mulai terjadinya bencana banjir bandang di Sumatera dan Aceh itu sudah mulai ada perang narasi dan itu sering saya katakan dan sering kita ingatkan kepada pemerintah bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi atau kejadian luar biasa, yang muncul di publik itu adalah bagaimana seseorang yang memiliki kompetensi komunikasi yang baik. Untuk kemudian kalau bisa tidak ada celah. Nah, tetapi kan kita lihat dari awal munculnya pernyataan Kepala BNPB, kemudian pada saat itu dari pihak Kementerian Kehutanan itu kan menimbulkan polemik di publik. Bahkan apa yang dikatakan pada saat itu tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Itulah kemudian yang membuat ada semacam ketidakpercayaan publik terhadap penanganan bencana ini. Namun kan kalau kita lihat dari awal, sejak terjadi bencana itu pemerintah itu sebenarnya sudah bergerak cepat. Bahkan walaupun tidak ditetapkan sebagai statusnya sebagai bencana nasional, tetapi penanganannya sudah berskala nasional sebenarnya. Tetapi itu berdialektika, berdinamika di lapangan, bahkan sampai hari ini kemarin puncaknya ada demonstrasi, bahkan ada bendera GAM berkibar di situ. Saya ingin mengatakan bahwa berkibarnya bendera GAM kemarin itu tidak bisa kita anggap remeh. Karena kalau sudah bicara tentang bendera perlawanan, kalau saya bahasakan itu bendera perlawanan atau bendera yang mereka katakan ingin merdeka, saya kira sudah masuk pada persoalan separatis sebenarnya. Jadi berkibarnya bendera GAM itu harus kita lihat pada hal yang sifatnya hati-hati. Hati-hati, waspada. Jadi kalau kita lihat juga ada kaitannya seperti yang dikatakan Bang Igor tadi bahwa ada kaitannya mengapa Pak Prabowo itu tidak mau terburu-buru untuk kemudian menerima bantuan asing, kemudian terkait juga dengan status bencana itu. Namun perlu menjadi catatan juga bahwa semestinya dengan tidak adanya status bencana nasional, kemudian tidak diterimanya bantuan internasional, itu harus ditunjukkan bahwa kalau kata Pak Presiden itu mampu, kita mampu sendiri menangani bencana ini, di lapangan harus diterjemahkan atau direalisasikan oleh para pasukannya, pembantu-pembantunya, sehingga itu menggambarkan bahwa mampu, kita beneran yang mampu dikatakan gitu. oleh Pak Prabowo Subianto itu. Nah, satu catatan kecil lagi bahwa konflik di Aceh itu, walaupun sudah ada kesepakatan damai pada tahun 2005 ya. 2005 maksud saya. 2005 maksud saya.
kita ingin mengatakan bahwa kalau dalam teori konflik itu ada namanya konflik laten dan konflik manifest. Konflik manifest itu kan kemarin ada perlawanan, konflik terbuka lah istilahnya. Nah, konflik laten itu bahwa konflik yang sudah terjadi, potensi itu tetap masih ada walaupun sudah ada perjanjian damai. Akan muncul kembali ketika ada pemicu. Jadi berpotensi untuk bisa muncul kembali ketika ada pemicu. Nah, narasi yang keluar dari kemarin kita lihat bagaimana di media sosial itu bisa menjadi api untuk kemudian bisa memprovokasi dan bisa membuka luka lama juga. Karena yang diprovokasi ini kan, yang dinaikkan isunya adalah ketidakadilan, ya kan? Apalagi dalam situasi bencana. Ya, kemudian pemerintah seakan-akan tidak kerja. Tidak peduli. Itu kan yang di-up oleh pihak-pihak tertentu gitu. Nah, walaupun banyak pengakuan, banyak memang kritik-kritik yang memang hanya ingin mengingatkan pemerintah, tetapi harus kita ketahui bersama bahwa di setiap ada serangan, ada kritik dan sebagainya, pasti ada suatu pihak yang memancing di air keruh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.